seorang dokter datang dengan tergopoh ke ruang rawat inap. Beliau sebenarnya sedang melakukan pemeriksaan di ruang periksa poli kandungan. Tapi karena kegawat daruratan di ruang VVIP dan kebetulan hanya beliau satu-satunya dokter kandungan, maka menyempatkan waktu meninggalkan pasien poli demi kegawat daruratan ini. 1 unit alat USG didorong masuk oleh beberapa staf rumah sakit ke ruangan VVIP tersebut dan segera dilakukan pemeriksaan. Melinda masih terus memegangi dadanya dan merintih dalam. Dia terus merintih dengan air mata bercucuran. Astagfirullah! Berapa usia kandungan? Tanya dokter laki-laki itu dengan serius setelah melakukan pemeriksaan. 32 minggu, Dok. Jawab sang perawat sewaan Selina. 32 minggu. Placenta previa, overactivity. Ibu, banyak istighfar ya, jangan stres. Jika ibu terus stres, pembuluh darah ibu membesar, detakan jantung cepat, sehingga darah yang keluar akan semakin banyak. Ibu harus tenang. Sang dokter mulai menasehati sambil menggoyangkan probe di permukaan perut sang pasien. Ini bukan hanya bahaya untuk ibu, juga bahaya untuk janinnya. Sejak awal janin sudah dipertahankan, maka sampai detik ini pun ibu nggak boleh menyerah. Lanjutkan bedrest, berjuanglah demi anak, itu adalah jihadnya seorang ibu. Lanjut sang dokter. Saya sudah nggak sanggup, dokter, ucap sang pasien dengan nada serak. Loh, bagaimana? Coba dipertahankan 2 minggu lagi, ini bisa jika Anda tertib dalam bedrestnya, demi keselamatan anak Anda. Ucap sang dokter lagi. Saya nggak sanggup, keluaran saja bayi ini segera, dan saya akan berusaha merawat dia dengan baik. Pinta Maylin memohon. Bu, masalahnya usia 32 minggu ini masih terlalu dini, tapi bisa, jika Anda sudah menyerah. Hanya, Anda harus janji, selama 2 hari ke depan Anda harus patuh, tenang, dan tetap bedrest, sementara akan dilakukan suntikan untuk pematang paru. Hari ketiga baru bisa dilakukan operasi sesar. Bagaimana? Itu pun juga harus mempertimbangkan pemeriksaan EKG Anda. Jujur jika kondisi Anda tidak stabil, operasi sesar pun mustahil kami lakukan. Perang dokter senior itu serius. Baik, saya janji, saya akan berusaha tenang. Ya, tetap tenang dan banyak istighfar, agar kondisi Anda stabil dan operasi mungkin dilakukan. Mbak Vera, siapkan juga 2-3 kantong darah pasien, sepertinya ini akan butuh banyak transfusi. Sang dokter mengingatkan. Mbak, baik dokter. Ya, saya permisi dulu, sabar ya Bu. Terima kasih dok. Dokter senior usia 40-an tahun itu beranjak. Melangkah keluar dengan sedikit menggelengkan kepala. Oh ya, satu lagi, usahakan minta pemeriksaan dokter spesialis jantung dulu sebelum operasi. Saya ingin keterangan yang meyakinkan juga tentang keamanan operasi SC esok. Baik dok, suntikannya mulai hari ini? Ya, baik. Sang dokter keluar dan kembali ke ruang pemeriksaan di poli kandungan, sementara sang perawat menutup pintu ruang rawat inap dan kembali kepada pasiennya yang kini terlihat lebih tenang. Bu Maylin, saya ganti bajunya dulu ya. Sabar ya Bu, pendarahan sudah mulai berhenti. Anda harus tenang, tunggu 3 hari ke depan untuk operasi sesarnya. Semoga setelah itu tidak akan ada lagi rasa sakit. Ibu dan bayi sehat. Amin. Hanya itu ucapan Maylin. Lirih, sembari mengusap sisa air mata yang menggenang di pelupuk mata. Mobil sedan mewah itu berhenti. 2 orang keluar dari dalam mobil, seorang anak kecil bersama dengan lelaki tampan dengan perawakan tinggi besar. Keduanya berjalan perlahan ke arah rumah menuju pintu utama. Ruang tamu rumah 2 lantai tersebut terlihat sepi dengan pintu tertutup. Banyak barang di tangan anak tersebut, di antaranya makanan ringan dan beberapa benda pribadi yang dia senangi yang sengaja dia bawa untuk kenyamanannya selama menginap di rumah tersebut. Bel berbunyi, seorang wanita setengah baya membukakan pintu rumah, dia menyambut dengan sukacita keduanya dan dipersilakan masuk. Mereka pun duduk di sofa ruang tamu yang begitu lega tersebut sambil menunggu si empunya rumah. Zio, Nakzan, silakan. Ucap Arifah ramah. Nenek, di mana Tante Anya? Tanya si kek penuh antusias. Di atas, sepertinya sedang mandi. Sudah sejak tadi ditunggu-tunggu. Nenek pikir mau datang agak sorean. Jawab Arifah. Dengan tanpa menunggu, si kecil langsung menghambur ke lantai 2 menyusul keberadaan sang tante yang sangat dirindukan, sementara ayahnya stay di bawah, di ruang tamu. Maaf Bu, atas keberanian anak saya, dia begitu bahagia ketika saya bilang mau diajak ke sini. Ucap Jauzan dengan nada gak enak pada si ibu setengah baya tersebut. Gak apa-apa, namanya lama gak ketemu, pasti kangen kan? Keduanya memang saling mengasihi, Anya senang ada anak, Zio juga dapat figur seorang ibu. Kalau ibu sudah gak tega rasanya memisahkan mereka. Sudah sangat cocok. Tutur Arifah sembari menatap sang anak yang berlari kecil ke arah yang dia tunjukkan. Zio, hati-hati, sebaiknya tunggu Tante Anya bareng ayah di sini nak. Teriak sang ayah, tapi gerakan si kecil sungguh tak bisa ditahan lagi. Dia cepat sekali lenyap dari pandangan seolah telah mengerti seluk-beluk rumah tersebut.
Arifah hanya tersenyum, tak berani menolak ataupun mencegah si kecil. Wanita setengah baya itu hanya mempersilakan sang tamu duduk di sofa ruang tamu, sementara dia mengambilkan teh manis hangat dari belakang. Tak berapa lama dia kembali ke ruang tamu, duduk di seberang tamunya sambil dengan ramah menyajikan 3 cangkir teh manis di meja. Sementara itu, Anyelir setelah mandi, berganti baju kemudian mengeringkan rambut. Sambil membaca sebuah jurnal ilmiah terbaru tentang dunia kedokteran secara online, dia duduk di depan meja rias. Kedatangan Zio yang langsung menyambanginya ke kamar tentu saja mengagetkan. Apalagi anak itu datang dengan banyak sekali barang bawaan yang khusus dia siapkan. "Assalamualaikum, Ibu." Suara lembut khas anak kecil terdengar. Wanita muda itu menoleh. "Waalaikumsalam. Kamu? Sama siapa? Kapan datang?" "Waduh," tantanya kaget. Anak 4 tahun itu hanya tersenyum jenaka sambil meletakkan barang-barang bawaannya di atas kasur. Sebuah bantal tidur bentuk kartun yang biasa dia peluk, sekresek jajanan atau makanan ringan kesukaannya, beberapa mainan, dan kertas lipat yang sengaja dia bawa di paperback yang lain. "Baru saja? Ayah di bawah, lihat, aku bawa makanan kesukaan Ibu, keripik kentang." Zio naik ke atas ranjang dengan sangat berani dan mengeluarkan satu persatu makanan bawaannya. "Wah, banyak sekali makanan ringannya. Kamu mau nginap di rumah tante berapa hari?" Tanya Anyelir mencoba memancing. "Ayah mau ke Jakarta, ada kuliah. Selama itu aku mau di sini, nenek juga mengizinkan. Boleh kan, Bu?" Boleh. Tapi, ada syaratnya." "Syaratnya apa?" Seperti biasa, selama kamu tidur bareng tante, kamu tidak boleh cerita apapun ke ayahmu tentang tante." "Gimana? Rambutnya Ibu ya? Kan waktu itu Ibu bilang gak boleh cerita-cerita, ya aku gak cerita. Tapi ayah suka nanya, jadi aku terpaksa menjawab." Tutur sang anak polos. "Nanya apa?" "Ada deh, ayo Bu, temui ayahku." "Gak mau, ayahmu nanya apa?" "Jawab dulu dang." Kata ayah, "Tantanya suka marah gak? Terus kamu makan sama apa?" "Terus, itu saja." "Waduh, tante udah nungguin, ternyata itu saja ya." "Iya, gak nanya rambut tante, ayah gak pernah nanya itu kok." Anyelir menatap wajah mungil bocah 4 tahun yang tersenyum memamerkan giginya. Rambut ikalnya baru saja dipotong tampak lucu melingkar-lingkar di atas kepalanya. Anyelir mendekat. "Kamu dapat genetik rambut ikal dari siapa sih?" "Ayahku." "Enggak ah." "Bener, kata nenek mamaku rambutnya lurus, yang ikal itu ayah." "Apa ya?" Anyelir nggak yakin. "Iya, ayah rambutnya ikal, hanya nggak pernah dibuat panjang. Kalau Ibu nggak percaya lihat saja nanti." Ucap si kecil polos sembari memamerkan deretan gigi susunya yang putih bersih. Waduh, rambutnya sedikit ikal, dan Jauzan juga, kalau punya anak, bisa jadi berindil banget nanti ya. Batin Anyelir sambil tersenyum sendiri. "Ibu kenapa tertawa? Ngetawain rambutku ya? Apa aku jelek?" "Enggak, justru kamu tambah cakep dan imut dengan rambut ikal. Bedanya rambutmu agak coklat, sementara rambut ayahmu hitam." "Haham, ya, tapi kata nenek aku ganteng kayak ayah dengan rambut coklat. Ayo Bu, kita turun." "Baik, sebentar lagi nunggu rambut tante kering. Ingat, dibawa panggilnya tante ya." Anyelir mengingatkan. "Siap," ucap si kecil cepat sembari mengangkat tangan di samping telinga. Anyelir mengikat rambutnya dan mengenakan jilbab instan yang senada dengan gamis yang dia kenakan. Gamis warna dasar putih dengan motif bunga merah muda kecil-kecil yang segar. Dipadukan dengan jilbab warna putih tulang yang kalem. Tak lupa mengenakan kaos kaki senada dan keduanya pun turun ke lantai bawah menemui sang tamu. Tak seperti biasanya, kini kegugupan itu terasa makin kentara. Rasanya maju mundur akan keluar ke ruang tamu. Ada sesuatu yang mengganjal dan bergejolak di dadanya. Tapi, genggaman tangan Zio memberikan kekuatan padanya, sehingga dengan langkah yakin dia keluar. Sementara itu Jauzan di ruang tamu, menyaksikan keduanya keluar dengan bergandengan tangan tak mampu menahan senyumnya. Dia begitu bersyukur bahwa sang anak bisa begitu dekat dengan sang wanita pujaan. "Ayah!" Si kecil menyapa ayahnya yang duduk di kursi sofa ruang tamu ditemani Bu Arifah di seberang meja. "Pak!" Anyelir menyapa setelah duduk di seberang kursi di sebelah ibu angkatnya. "Aku titip Zio ya, tolong, temani dan rawat dia dengan baik. Dia selalu bahagia di sisi kamu. Jadi, aku lebih percaya membawanya ke sini daripada di rumah." Ucap Jauzan setelah mereka semua duduk di sofa ruang tamu itu. Sementara Zio menyambangi ayahnya sembari meminta duduk di pangkuan. "Iya Pak, semoga kepercayaan Bapak nanti tidak mengecewakan. Tapi sebenarnya saya bukan babysitter yang baik. Jadi misal nanti Zio nangis atau jatuh, mohon maklum ya." Ucap Anyelir sambil menatap si kecil di pangkuan ayahnya. "Dia sudah terbiasa denganmu, tidak ada komplain atau aduan sama sekali saat pulang, malah sebaliknya selalu banyak cerita dan ingin kembali mengunjungimu.
Aku juga tidak tahu hal apa yang menjadi makna darimu baginya. Zhao Zhan berucap jujur. Karena di sisi Tante Anya, aku jarang dimarahi dan disalahkan. Tante juga suka ngajarin bikin origami, bikin kue, bikin gambar, dan tidak melarang aku ikut membuat adonan saat masak. Asik pokoknya. Mulut mungil Zhao berucap polos. Wah, parah. Ayah bisa bayangkan bagaimana kacaunya dapur Tante kalau ada kamu ya? Zhao Zhan membelalak matanya sembari mencubit hidung sang anak. Anya sangat menyukai anak kecil. Dia tidak akan keberatan seluruh ruangan berantakan. Mungkin itu yang membuat Zhao betah dan menyukai Anya. Ucap Arifah masih dengan senyumnya. Ma, saya Allah, alhamdulillah. Jawab duda tampan itu sembari melirik sekilas ke arah Anyelir. Kalau di rumah, Nani Maira selalu larang aku ikut ngadon kue, nenek juga melarang aku bermain kertas, aku nggak happy. Lebih enak di sini. Lanjut si kecil. Haham, ayah baru tahu kebiasaan kamu ya, tapi Zhao, kamu kan sudah 4 tahun nih, sebentar lagi TK, kamu mulai belajar tertib dan rapi ya, kasihan Tante Anya, masak nanti semua kerjaannya diusik kamu. Gak apa-apa pak, toh ada yang bantuin beres-beres kok. Jadi gak masalah, apalagi saya senang tawa dan suara anak-anak. Itu akan menjadi hiburan tersendiri buat saya. Tapi, belajar disiplin membereskan memang tetap harus diajarin, cuma mungkin prosesnya bertahap ya. Ucap Anyelir. Alhamdulillah. Wajah Zhao Zhan cerah penuh optimis. Oh ya, maaf, ibu belum sholat asyar, kalian ngobrol bertiga dulu ya. Pamit Arifah. Iya bu. Jawab Zhao Zhan cepat. Sementara Anyelir hanya mengangguk karena groginya kembali muncul. Angin berhembus perlahan mengusik daun-daun akasia yang tumbuh di samping rumah. Dua orang dewasa itu sejenak saling diam, bingung mencari kata yang akan disampaikan kepada sang lawan bicara, hingga suara Zhao akhirnya memecah kesunyian. Ayah, kereta apiku masih di mobil. Aku ambil ya. Oh, bisa ambil sendiri bisa? Ayah buka kuncinya dari sini ya. Iya. Hati-hati ya. Iya ya. Si kecil setengah berlari menuju mobil mengambil salah satu mainan kesukaannya yang ketinggalan di mobil. Memang dia membawa banyak sekali mainan yang beragam. Sepeninggal Zhao, suasana makin kaku. Zhao Zhan yang berusaha santai ternyata kesetrum aura tegak yang tercipta manakala menatap wajah cantik wanita di depannya. Kamu gak keberatan kan? Aku tinggal Zhao di sini. Aku ada kuliah 2 hari ke depan di FH dan sekalian menengok perkembangan usaha papa di Jakarta. Tutur lelaki itu membuka percakapan. Iya nggak apa-apa, hanya itu jawaban Anya. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku. Mbak Maira juga sudah aku beritahu, jika anak itu nakal, dia akan menjemputnya. Anda nggak percaya Zhao sama saya? Anyelir memberanikan diri menatap sang pengacara muda. Bukan begitu, tapi Zhao kadang jika tancap bisa menghancurkan seisi rumah. Aku takut kamu direpotkan olehnya, meski dia sudah terbiasa sama kamu tapi, semakin dekat, dia akan semakin merasa nyaman dan melakukan apapun sesuka dia. Lelaki itu menjelaskan. Anak-anak memang unik. Saya akan berusaha, tapi sejauh ini, dia sangat manis dan tidak pernah tantrum. Bahkan bisa dikatakan penurut. Terang Anyelir. Itulah, aku sendiri juga heran. Dia begitu nyaman di sisi kamu. Apakah karena dia tahu kamu calon ibunya? Gak tahu juga. Zhao Zhan tersenyum tis penuh makna. Sementara Anyelir, mendengar ucapan Zhao Zhan yang lembut dan terbuka membuat kedua pipi wanita muda itu seketika memerah. Oh ya, aku berencana segera melamar kamu. Kira-kira, kamu sudah siap belum ya? Lanjut duda anak satu itu berhati-hati. Anda bisa bicarakan masalah ini ke papa saja. Jawab Anyelir sembari menunduk. Kok ke papa? Urusan ke papa nanti jika kamu sudah pasti mau menerimaku, yang menjalanikan kamu. Laki-laki itu mengejar, tapi masih dengan nada yang lembut. Saya mengizinkan Anda membahas masalah ini langsung ke papa saja. Beliau yang akan menjawabnya. Duh, kata-kata ini membuat dada aku berdebar-debar. Antara iya dan tidak. Tapi baiklah, esok setelah kembali, aku akan bicarakan hal ini pada Pak Bangun, tapi artinya kamu gak keberatan kan ya? Zhao Zhan menatap kembali pujaan hatinya di seberang meja itu dengan senyuman. Sementara wajah Anyelir sudah demikian memerah. Sebenarnya, saya yakin Papa berharap kasus pembegalan saya terkuak jelas dulu Pak. Jadi, menurut saya ditunda dulu lamarannya sampai kasus ini selesai. Akhirnya itu yang terucap. Lelaki 30 tahun itu menarik napas, seolah kecewa tapi kemudian berucap cepat. Oh, begitu ya, baiklah. Aku sebenarnya hanya ingin melindungi kamu. Setelah menikah, kamu akan lebih tenang dan tidak akan ada sembarang orang yang berani mengusik, melecehkan, bahkan membahayakan jiwa kamu, termasuk sejawat kamu di rumah sakit itu. Tapi, jika kamu maunya demikian, aku tidak bisa memaksa juga. Ucapnya kalem. Dia mengusap wajahnya dengan sedikit kasar,
sebuah ekspresi kekecewaan. Oh ya, kalau boleh tahu, kamu mau minta mahar apa? Ih, nanti saja Pak. Bibir indah itu berucap tenang tanpa matanya berani menatap sang penanya. Oke. Jauzan cepat menutup pembicaraan ketika mendapati sang putra kembali menenteng mainannya dalam sebuah kardus besar, seiring dengan Bu Arifah yang datang dengan sepiring kue di tangannya. Bab 65. Penolong misterius. Rintik hujan masih menghias kota Jakarta. Langit mendung tanpa satupun bintang gemintang bercahaya di atas sana. Jauh di antara hiruk-pikuk orang beraktivitas di kota metropolitan, seorang wanita setengah baya dengan rambut tergerai sebahu menghembuskan asap rokoknya. Bau kepulan karbon monoksida dengan aroma coklat khas yang harum memenuhi ruangan sempit tersebut. Alunan musik disko mengalun memekakan telinga. Di antara kelap-kelip lampu yang berwarna-warni, Mami Rita yang wajahnya dipoles makeup tebal tampak angkuh duduk di kursi empuk dengan baju seksi penuh gemerlap. Mam, ada pelanggan. Shanti, seorang bencong lemah gemulai berambut lurus menghampiri. Halo Mami Rita, ada barang baru nggak yang worth it, yang masih menggigit? Seorang lelaki berwajah mesum berjalan dengan muka cengengesan ke arahnya. Hah, lo kesini nanya barang bagus mulu, duit punya kagak lo? Bentak wanita yang dipanggil Mami itu cuek, masih dengan santainya mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Bibirnya yang hitam terpoles lipstik merah sungguh sangat terlihat kontras. Tenang Mam, mau berapa? Hari ini gue banyak setoran masuk. Ucap si pria sambil menunjukkan tasnya yang berarti kantongnya tebal hari ini. Ala ablagu lo, biasanya juga ngambil gopekan lo. Coba sekali-kali kasih goceng, gue kasih lo yang masih menggigit. Sindir si Mami. Jangankan goceng Mam, ceban juga oke malam ini. Seloroh si laki-laki. Beneran lo, mau ngasih ceban ke Mami? Gila lo, nyolong di mana lo dapat duit sebanyak itu? Celetuk si Mami germo. Nggak penting. Ya udah, berapa lo kasih ke gue? Nih Mam. Biug. Lelaki itu melempar 2 gepokan uang 50-an ribu. Masing-masing adalah ikatan 10 jutaan. Mami Rita tersenyum senang. Nah, gini nih, baru niat mau senang-senang. Ucapnya dengan tawa yang melebar. Shanti! Mami Rita berteriak lantang. Yami! Seorang bencong berbaju seksi datang dengan langkah lemah gemulai. Kasih dia ini MSI Fenty. Lo mau yang menggigit kan? Usia berapa Mam? Lo minta rasa yang menggigit kan? Kagak penting usia, yang penting rasa. Potong si Mami. Rasa itu tergantung mata juga Mam. Lo tenang aja, ini cewek 2 good looking semua. Lo tinggal pilih mana atau ajak mereka berdua sekaligus. Wah, dapat 2 Mam. Mantap. Awas jangan sampai mengecewakan Mam. Lo tenang aja, komplain kurang puas akan gue ganti antara. Tapi dijamin gak akan kecewa. Oke? Dan laki-laki hidung belang itu pun masuk ke ruangan remang-remang itu dengan melenggang bersama satu orang rekannya. Amarita kembali duduk menyandar. Dia sekali lagi mengambil rokok yang tersisa satu-satunya dan menyulutnya. Perlahan dihisapnya, kemudian dikeluarkan setelah lama dinikmati asap itu di rongga hidung dan mulutnya. Mam, ada si Sobri sama Darso datang, mau melaporkan progres anak Mami yang di Purwokerto. Seorang bencong dengan badan gempal menghampiri. Suruh mereka ke sini. Siap. Si bencong berlalu, dan beberapa saat kemudian dia kembali bersama 2 orang lelaki bernafas tegam dan kekar. 2 orang lelaki bertato dengan tubuh gempal masuk. Satunya berwajah penuh cambang yang dipotong rapi, satunya hanya punya kumis yang dibiarkan melintang. Mereka adalah anak buah Amarita yang ditugaskan di Purwokerto sejauh ini. Kedua lelaki itu duduk di hadapan sang bos wanita dengan sedikit takut. Ngapa lo kesini? Mau minta uang lagi lo? Mam, orang kaya itu beritanya sudah mendatangi rumah Kartina. Aku yakin wanita itu sudah cerita kebenarannya tentang putrimu. Amarita yang dipanggil Mami itu langsung duduk tegak, mematikan rokoknya dan mulai menatap Darso, sang informan dengan tatapan tajam. Jadi maksud kamu, dia tahu jika Mailin bukan anak kandungnya? Ya, begitulah. Lalu bagaimana dengan misi kita melenyapkan anak kandungnya itu? Sayangnya Mam, anak buah kita ada yang ceroboh malah mengambil mobil anak itu dan menjualnya ke penada di Pati. Mungkin mereka akan segera terlacak. Polisi sedang mengejar mereka. Jawab Darso. Lalu bagaimana? Apakah mereka sudah kebekuk? Perempuan itu bertanya penuh kekhawatiran. Hingga saat ini berita diterima mereka masih aman, tapi polisi sudah mengantongi data diri mereka, bahkan keluarga akan segera mendapat tekanan jika tidak segera menyerahkan keduanya. Jawab Darso. Siapa yang eksekusi terakhir kali? Bodoh sekali. Umpat wanita itu geram. Ahmad dan Hakim, mereka memang sudah sangat silau dengan yang namanya uang. Aku sudah bilang menjualnya bertahap,
karena pasti polisi melacak dari nomor rangka dan benar saja. Bahkan penadanya kini ditahan di Polres setempat, baru saja dikeluarkan dan sedang dilakukan tahanan rumah. Lanjut Darso. Kalian ini lamban banget. Sudah seperti ini ya sudah telat sekali. Wanita itu diam sejenak berpikir. Dua orang anak buahnya dan banci berbadan tambun itu masih setia menunggu titahnya. Habisi saja janda itu sesegera mungkin. Maksudnya Kartina, bos? Darso memastikan. Bodoh, dia buat apa dihabisi? Bagaimanapun juga dia masih kerabat aku. Aku juga merasa bersalah kalau dia sampai mati. Maksudku, janda anak orang kaya itu, bukankah sekarang dia sudah menjadi janda setelah suaminya menikahi anakku? Hah, iya mam. Benar sekali. Ucap Sobri yang sedari tadi diam. Kita suruh Ama dan Hakim untuk segera menghabisi wanita itu, sebagai penebus kesalahan mereka kemarin. Apalagi dia memakan sendiri hasil penjualan mobil itu, mam. Hah, bagus. Kalau mereka bangkang, habisi sekalian saja. Buat apa memelihara tikus yang bisanya makan saja tanpa kerja? Umpat si bos wanita geram. Baik bos, akan kami sampaikan sekarang juga. Mereka masih di Purwokerto kan? Masih bos, hanya apa? Sepertinya, orang kaya itu mulai protek terhadap anaknya bos. Tapi selain bapaknya, ada orang lain yang juga menanam orang untuk melindungi wanita itu. Halah, kagak usah cerita hal itu ke aku, kalian bisa atasin sendiri. Aku cuma mau dengar kabar selesainya dia saja, dan anakku hidup enak, perjamin. Balas Amarita dengan wajah menyeringai geram. Oh, baik bos. Darso dan Sobri mengiyakan. Sana pergi dan cepat eksekusi. Siap. Kedua orang itu beranjak meninggalkan sang wanita. Sementara Amarita masih duduk menatap kepergian para anak buahnya sembari kembali menghisap rokok dengan wajah kusut penuh amarah. Malam yang tenang. Bintang bertabur bak kilauan berlian di langit lepas. Bulan nampak separuh yang sinarnya redup tersapu awan. Suasana malam di kota Mendoan begitu tentram di malam itu. Kabut tipis dari puncak Slamet turun bertiup menghembuskan angin yang dingin menusuk tulang. Malam kedua setelah si kecil menginap di rumah Anyelir. Suasana rumah semakin hidup, dengan tawa, canda, dan keceriaan yang mengisi aktivitas sang penghuni rumah. Malam itu seperti malam sebelumnya, mereka bertiga masih beraktivitas di ruang tengah lantai satu rumah tersebut. Anyelir duduk di sofa panjang sambil menikmati sajian acara televisi. Sesuatu yang jarang dia nikmati, tapi menjadi sebuah aktivitas yang akhirnya dia lakukan kala ada Zio di rumah tersebut. Ya, sekedar menemani dia sehingga ada hiburan untuk si anak sambil dia bisa melakukan aktivitas membacanya atau mengotak-atik Habi. Tante, beliin keripik kentang lagi yuk, di depan ada minimarket, kemarin aku sama ayah juga beli di sana. Ucap si kecil Zio setengah merengek. Sudah malam sayang, jalan gang di depan juga sedikit gelap, tante takut. Jawab Anyelir. Besok pagi saja, bisa beli lagi. Sekarang sudah malam, sudah jam 7:30. Arifah ikut menjelaskan. Tapi aku kepengen keripik kentang sekarang. Rengek Zio. Anyelir dan Arifah saling pandang. Tak biasanya Zio bertingkah seperti ini. Apa benar seperti yang dikatakan Jauzan? Bahwa Zio memang punya watak pemberontak. Anak ini bahkan bisa menghancurkan seisi rumah jika sedang tantrum? Dan apakah sekarang dia mulai menampakkan dirinya setelah sekian lama nyaman bersama dengan tante barunya ini? Zio, misal belinya esok pagi, kita bisa sambil jalan-jalan, lari pagi, kan makin asik. Apalagi pagi hari itu bebas polusi, artinya tidak ada asap ataupun bau kendaraan lagi. Artinya enak dan nyaman. Bagaimana? Tapi aku pengen sekarang. Masih saja anak mungil 4 tahun itu merengek dan tidak mempan dinasehatin. Zio, malam hari itu gang depan gelap. Nanti kalau ada ular atau binatang kecil melintas kita tidak tahu. Bujuk Anyelir lagi. Kan bisa pakai senter. Si kecil masih berdalih setengah memaksa. Anyelir diam. Dia menatap sosok kecil bermata bening itu dengan tatapan teduh. Ada setengah sesal juga kenapa tadi mau saat anak itu menawarinya makan keripik kentang. Bisa jadi, si anak kecewa karena keripik kentangnya cepat habis dan menginginkan lebih. Jadi merasa bersalah juga. Ya sudah, kita jalan saja ya ke sana, masih ramai juga. Tapi nggak boleh main-main, habis beli keripik kentang langsung pulang lagi, gimana? Tante juga sekalian beli kebutuhan minggu ini, Bu. Tutur Anya pada akhirnya. Iya, aku janji. Zio mengacungkan 2 jarinya membentuk huruf kelima sebagai bukti bahwa dia benar-benar setuju dan mau menaati syarat yang diberikan sang Taj. Anya, bukannya papa kamu menyuruhmu untuk tidak kemana-mana. Ibu takut nanti jika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Arifah mengingatkan. Hanya di depan kok, Bu. Lagi pula hanya sebentar. Habis itu kami akan segera pulang. Lagi pula jalan depan juga ramai, masih banyak para pengunjung rumah sakit. Ada beberapa abang ojol juga yang suka mangkal di sana.
Insya Allah aman, jawab Anyelir. Tapi, insya Allah Anya nggak akan apa-apa Bu, bismillah saja. Ya sudah kalau kamu yakin. Jangan lupa untuk cepat pulang, Zio, nggak boleh nakal ya nak. Iya Nek, Zio pasti patuh sama Tante Anya kok. Alhamdulillah, baik, benar ya? Ucap Arifah. Hore, asik, Tante, bolehkah aku sekalian beli es krim? Loh, malam-malam kok beli es krim? Nanti kamu pilek loh. Ayah kamu bisa marah ke Tante kalau kamu sakit atau kenapa-kenapa. Kalau siang lah boleh mau beli es krim. Tapi, hayo, apa nggak jadi saja ya belinya? Oke, baiklah, aku akan patuh. Tante, aku hanya beli keripik kentang saja. Akhirnya si kecil menurut, dan akhirnya mereka pun bersiap pergi. Anyelir memakaikan jaket tebal dan mereka pun berjalan beriringan ke arah minimarket depan. Benar saja, jalanan masih ramai dengan beberapa pengunjung rumah sakit yang lalu lalang di jalan besar depan rumah. Mereka berjalan berdua beriringan ke minimarket di sebelah rumah sakit itu. Zio mengambil beberapa bungkus keripik kentang yang dia sukai, sementara Anyelir mengambil beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang stoknya hampir menipis, seperti sabun, pasta gigi, dan keperluan pribadinya yang belum sempat dibelinya setelah lama dia terbaring di rumah sakit. Selesai memilih barang, Anyelir membawa barang-barang itu ke kasir dan membayarnya. Mereka pun kemudian beranjak keluar dari minimarket berniat kembali ke rumah. Suasana di jalan besar depan rumah sakit itu masih ramai. Jam masih menunjukkan jam 20:05 WIB. Kendaraan yang berlalu lalang begitu banyak dengan lampu-lampu sorot yang menyilaukan mata. Anyelir berjalan perlahan, tangan kanan memegang belanjaan, sementara tangan kiri menggandeng tangan Zio. Ada sebuah mobil city car kecil yang berhenti dan dua orang laki-laki turun dari sana. Dua orang laki-laki itu beberapa kali melihat ke arahnya dan terlihat asik dalam sebuah obrolan yang seperti ditahan-tahan kala berbicara. Anyelir mempercepat langkah. Dia juga mengingatkan Zio apakah perlu untuk digendong. Kecil bersikeras tetap jalan sendiri karena mengingat pesan ayahnya untuk tidak merepotkan sayang tante. Akhirnya mereka berdua menyeberang jalan dengan sukses hingga kemudian masuk ke jalan gang ke arah rumah. Jalan itu dipenuhi pohon ketapang. Sebenarnya ada beberapa lampu jalan yang menerangi dari atas tiang-tiang listrik yang kokoh berdiri di sepanjang jalan. Tapi, sinar lampu menjadi temaram karena halangan dedaunan dari pohon ketapang dan akasia yang berdiri di sepanjang jalanan yang tampak sepi. Di belakang mereka, dua orang laki-laki yang tadi berjalan seolah mengikuti. Anyelir mempercepat langkahnya dan mengajak si kecil agar lebih cepat lagi berjalan. Detak jantungnya kini semakin cepat tatkala kedua orang itu semakin mendekat ke arah keduanya. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba keduanya sudah benar-benar di depan mereka, memakai penutup kepala, memegang pisau dan seolah siap menyerang. Anyelir kaget dan langsung membuang belanjaan. Dia mengangkat Zio dan membawa anak itu dalam gendongannya sembari mendekapnya erat. Si kecil yang tampak ketakutan hanya bisa menenggelamkan kepalanya di balik ketiak sang tante. Mau apa kalian? Aku bisa berteriak. Anyelir berteriak keras dengan suara gemetar. Tanpa menyahut omongan Anyelir, salah satu orang mendekat sambil menghujam mengayunkan pisaunya. Sambil mendekap si kecil, Anyelir bersiap melayangkan tendangan jika seandainya orang itu menyerang. Biug! Pisau di tangan lelaki itu terlepas. Namun segera dia sigap mengambilnya dan dihujamkan kembali ke arah lawan. Namun tiba-tiba, seorang pengendara motor Matic 160 cm3 datang dan menahan laju orang tersebut. Anya! Naik! Teriak sang pengendara berhelm yang suaranya sangat familiar di telinga Anyelir. Tapi, wanita itu malah mematung dan si lelaki dengan penutup kepala itu mengambil kesempatan hingga akhirnya terjadi baku hantam di antara mereka bertiga. Anyelir menyingkir menjauh sembari berteriak hingga beberapa orang yang mendengar berdatangan dan membuat dua orang itu ketakutan dan memilih kabur. Tapi yang mengagetkan adalah, lelaki dengan jaket dan helm yang masih terpakai itu tergeletak di tanah dengan darah di beberapa sisi jaketnya. Dia tergeletak lemah dengan helm masih terpakai di kepalanya. Anyelir sempat melihatnya sekilas. Tapi kemudian orang-orang mengangkatnya dan membawanya ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Wanita itu berjalan, menggendong si kecil yang masih mendekapnya erat di pelukan, sembari termenung mengingat suara si lelaki penolong tadi yang belum sempat dia lihat wajahnya. Bab 66, Musibah yang bersamaan. Anyelir sampai di rumah dengan Zio masih gemetar dalam pelukan di gendongan. Dia menurunkan Zio di kursi sofa ruang tengah, tapi sang anak masih terus memeluknya erat. Kepalanya menempel tak mau lepas. Arifah yang melihat menjadi heran. Tapi wanita bijak itu tidak bertanya, tahu sang anak dalam kondisi syok. Tatapan Anyelir kosong dengan masih menggendong Zio, meski dalam posisi duduk. Arifah menyiapkan 2 gelaga air putih. Anyelir memberi minum Zio dengan sabarnya. Dia juga mengelus kepala si kecil agar sang anak merasa lebih tenang setelah peristiwa tegang yang mereka alami. Tangan Zio masih saja gemetar dengan wajah pucat mencengkeram erat di bahu Anyelir.
Minum sayang. Ucap Anyelir lembut. Ibu. Ucapan itu keluar begitu saja sembari tetap mencengkeramkan tangannya, kembali memeluk erat Anyelir. Arifah yang mendengar terlihat sedikit kaget dengan ucapan dari bibir mungil itu. Tapi wanita itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Istighfar nak. Hanya itu yang Arifah katakan. Melihat kegugupan dan kekacauan yang menimpa anak gadisnya dan si kecil Zio. Ibu. Suara Anyelir tercekat. Di mana nak? Bu, ada lelaki yang celaka karena melindungi kami. Kami tidak tahu kondisinya saat ini, Bu. Semoga beliau baik-baik saja. Akhirnya wanita muda itu mampu untuk bicara lancar setelah cukup lama menenangkan diri. Ibu hanya bisa mengucap syukur, kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ucap Arifah merespon. Allah masih melindungi kami. Tapi, orang itu kena pisau. Sepertinya parah karena lebih dari sekali. Saya bahkan gak tahu nasib dia saat ini, Bu. Apakah meninggal atau masih bisa diselamatkan? Saya benar-benar takut. Anyelir berucap dengan bibir gemetar. Ibu, aku ingin telepon ayah. Zio berucap lirih. Anyelir menatap ibunya ragu. Kemudian Arifah mengangguk memberikan persetujuan agar anaknya mengabulkan permintaan si kecil yang masih terlihat ketakutan. Teleponkan saja, siapa tahu dengan mendengar suara ayahnya, dia akan membaik. Tutur Arifah. Wanita 32 tahun itu merogoh sakunya mengambil ponsel. Dia mencari nomor kontak Jauzan dan mulai melakukan panggilan. Tukut, tukut. Suara dering telepon tersambung. Tapi, Jauzan dari seberang sana tidak juga mengangkat. Anyelir mengulangi panggilan sekali lagi. Tapi, tetap sama. Jam di dinding menunjukkan pukul 21 WIB. Tidak biasanya Jauzan akan melalaikan ponselnya, apalagi untuk sekedar mengangkat telepon darinya. Pak, Zio minta diteleponkan Anda. Ada sebuah peristiwa yang membuat dia ketakutan, mohon diangkat sebentar nih. Sant. Tapi, pesan itu pun terus saja centang abu tanpa dibuka. Sayang, ayahmu mungkin sedang sibuk. Tapi tante sudah mengirim pesan. Nanti kalau nggak sibuk, beliau pasti akan kembali menghubungi kita. Sekarang sementara sabar ya, yuk kita bobok. Esok pagi, kita akan hubungi ayahmu lagi. Bujuk Anyelir mencoba menenangkan si kecil. Tapi, anak itu diam. Dia seolah merasa terpukul dengan abainya sang ayah. Wajahnya seketika memerah dengan kedua ujung bibir mulai tertarik ke arah samping. Dia menangis, dan baru kali ini akhirnya tangisnya pecah. Peristiwa itu membuat Antok, penjaga yang diamanahi Pak Bangun masuk. Ternyata lelaki berbadan gempal itu sudah tahu peristiwa dari orang-orang yang tadi sempat berkerumun di gang depan. Maaf Mbak Anya, untung saja Anda selamat. Ya Tuhan, jantung saya hampir copot mendengarnya. Ucapnya tergopoh. Pak Antok, Anda dari mana? Itu ada orang yang celaka setelah menolong Anya. Coba tolong cek dan pastikan kondisi dia saat ini. Ucap Arifah. Saya sudah ke rumah sakit. Langsung dilakukan operasi Bu. Lelaki itu kena 3 tusukan di area perut, ada usus yang robek katanya, dan 1 tusukan area dada. Tentang kondisi dia nanti akan saya update terus. Jawab Antok. Oh ya Mbak Anya, sebaiknya kalau ada apa-apa hubungi saya. Jangan keluar atau bertindak sendiri, bahaya. Tapi, saya nggak lihat Pak Hardis dari tadi, entah beliau di mana. Padahal biasanya malam akan di depan berjaga dengan saya. Ucap Antok lagi. Pak Hardi? Anyelir balik bertanya. Iya, sejak sore beliau nggak kelihatan. Tadi siang sempat ngobrol ketemu di depan. Hah, sepertinya dia lalai. Antok kecewa dan mengepakkan tangan menyalahkan anak buah Jauzan. Ya sudah nggak apa-apa, mungkin beliau butuh hiburan. Saya juga minta maaf sudah membuat Pak Antok khawatir. Tapi, jangan sampaikan hal ini pada Papa dulu ya. Kasihan Papa nanti kepikiran saya. Titah Anyelir membuat Antok mengangguk terpaksa. Oh ya Mbak, 2 orang itu kabarnya ketangkap. Ada warga melawan yang bisa melumpuhkan mereka. Sekarang mereka di kantor Polsek, mungkin akan dilakukan proses selanjut. Kedepannya kita akan cepat menemukan dalang di balik semua ini. Ucap Antok. Syukurlah, berharap semua segera terkuak. Ucap Anyelir. Dia mengusap-usap punggung Zio yang masih saja menangis sendu. Anak itu benar-benar berada di puncak kesedihan dan ketakutannya. Anyelir bangkit. Sambil membawa Zio di gendongan, dia melangkahkan kaki hendak ke kamarnya di lantai 2. Bu, saya istirahat dulu ya? Iya, ayo istirahatlah. Semoga semua akan baik-baik saja. Jawab Arifah. Tenang saja Bu, Mbak Anya, saya akan berjaga di sini, semua akan baik-baik saja. Ucap Antok menenangkan dan penuh kepercayaan diri. Terima kasih Pak. Ucap Anyelir sembari melangkahkan kaki sembari menggendong Zio yang masih terisak-isak. Jam 06.15
Pagi ini gerimis turun rintik. Matahari belum juga menampakkan diri meski sinarnya telah membuat bumi terang benderang. Kabut tebal masih menyelimuti wilayah kota Purwokerto yang sudah makin ramai dengan aktivitas lalu lalang manusia. Pagi itu, suasana rumah terlihat sedikit muram. Suara tawa riuh nyaris tak terdengar. Rumah kembali hening dengan ketenangan yang lebih terlihat seperti sebuah cekaman. Anyelir sudah beraktivitas sedari tadi jam 5 pagi. Menu sarapan telah siap dan tersaji di meja makan rumah. Arifah meski punya penyakit komplikasi tapi sangat cekatan dalam bekerja. Keinginan dan semangatnya untuk sembuh membuat gejala sakitnya kian ringan. Ya, semua karena perhatian dan kelembutan Anyelur yang ada selalu di sisinya. "Bagaimana Zio?" Arifah bertanya tatkala wanita itu menata makanan di meja. "Masih tidur, semalaman dia nggak tenang tidurnya, terus mengigau memanggil ayahnya. Badannya juga sedikit panas. Bu, saya sebenarnya takut terjadi apa-apa sama Zio. Bagaimana kalau saya kembalikan saja ke rumahnya ya?" Anyelir berucau sendu. "Kalau Zio mau, ya lakukan saja," jawab Arifah. "Ya, nanti saya akan coba bujuk dia, biar nanti Pak Antok yang ngantar atau Pak Ardi bisa menjemput dia," ucap Anyelir. "Langsung sarapan yuk," ajak Arifah pada anaknya. "Iya Bu." Kedua orang itu akhirnya duduk di meja makan kayu berukir. Ya, semua furnitur rumah memang dipilih dan ditata sedemikian rupa sehingga sangat nyaman digunakan dan juga enak dipandang. "Oh ya, bagaimana ayahnya Zio?" tanya Arifah lagi sambil mulai menyendok makanannya. "Masih belum membuka pesannya Bu, tapi saya nggak akan memaksa, nanti saatnya beliau nggak sibuk, pasti akan dibaca," jawab Anyelir. "Coba pagi ini ditelepon, siapa tahu beliau nggak sempat mengecek handphonenya," usul Arifah. "Tapi saya nggak enak Bu," elak Anyelir. "Anya, kalau Nak Jauzan nggak tahu kabar anaknya, justru malah kasihan. Kalau terjadi apa-apa sama Zio, kamu nanti yang akan disalahkan," ucap Arifah mengingatkan. Anyelir mendesah. Dia merasa sedikit sulit untuk terlalu aktif menghubungi Jauzan saat ini. Anyelir merogoh sakunya dan mulai membuka pesan. Seluruh pesan masih centang 2 abu-abu, artinya Jauzan belum membuka pesannya sama sekali. Kemudian dia kembali melakukan panggilan di nomor yang sama dari semalam dia panggil. Keterangan di layar terlihat memanggil. Artinya mungkin ponsel sang pengacara sedang tidak aktif, atau sedang dimatikan. Tapi kenapa? Anyelir memberanikan diri menulis sebuah pesan lagi tentang kekhawatirannya. Tapi, tatkala dikirim, pesan kali ini centang satu warna abu. Handphone Jauzan gak aktif di pagi ini? Bagaimana mungkin? Ini pagi kedua? Harusnya beliau ke kantor bapaknya mengecek perkembangan bisnis keluarganya. "Bagaimana?" Arifah bertanya penuh keingintahuan. Anyelir tidak segera menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya pasrah. "Tidak aktif," jawab Anyelir singkat. "Coba hubungi neneknya, siapa tahu Bu Risma tahu kondisi terkini putranya sebagai ibu," saran Arifah. "Iya Bu, tapi bagaimana saya mulai bicara ya? Saya bingung. Bilang saja nggak bisa dihubungi dan anaknya minta diteleponkan. Tapi, ibu saja sini yang bicara, kamu telepon saja dulu Bu Risma." Anyelir ragu-ragu. Dia mengusap layar mencari nama Risma Lawyer di ponselnya. Tapi, belum sempat dia menyentuh tombol telepon, sebuah panggilan masuk dengan bunyi yang sangat nyaring. Telepon dari Bu Risma. Anyelir pun cepat mengangkatnya. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam. Nak, maaf sebelumnya. Bagaimana kabar Zio?" "Zio, dia baik-baik saja sih," jawab Anyelir gugup. "Syukurlah, alhamdulillah. Yang sabar ya Nak, Ibu mau minta maaf sebelumnya. Tapi Ibu harus menyampaikan bahwa Ibu nitip Zio ya, mungkin lebih lama lagi. Ada hal yang harus Ibu urus terkait ayahnya Zio." Suara Bu Risma terdengar gugup. "Pak Jauzan kenapa Bu?" "Jauzan kecelakaan Nak, dia kena halangan di Jakarta, dia di rumah sakit dalam kondisi nggak sadar. Ibu nitip Zio dulu ya, Ibu harus ke Jakarta segera. Tolong jaga dia, katakan dan ceritakan padanya bahwa ayahnya baik-baik saja," pesan Bu Risma. "Oh, ke-1, iya Bu, pasti. Saya pasti akan merawat Zio dengan baik," jawab Anyelir dengan sedikit terbata. "Terima kasih. Ya sudah, Ibu mau bersiap. Salam buat Ibu dan kedua orang tua kamu. Tolong, doakan yang terbaik buat anak Ibu." Tangis Bu Risma tidak tertahan lagi di seberang sana. "Insya Allah." Suara Anyelir tercekat tapi masih bisa keluar. "Terima kasih. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Anyelir meletakkan kembali ponselnya di atas meja makan, di samping piring. "Anya, gimana? Siapa tadi? Kenapa?"
Arifah memberi pertanyaan bertubi-tubi yang membuat anaknya seketika bingung. Bu Risma yang menelpon. Ibu, kadang musibah itu datang secara bersamaan. Pak Jauzan kecelakaan di Jakarta. Kondisinya hingga kini masih belum sadar. Bu Risma menitipkan Zio di sini. Anyelir berucap sendu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Semua ini sudah ketetapan Allah. Sabar ya nak. Kalau begitu, Zio biar di sini dulu bu. Sampai nanti ada kabar dari Bu Risma. Anyelir berucap pasrah. Ya, semoga semua akan baik-baik saja. Zio punya ikatan batin yang kuat dengan ayahnya. Dia ikut merasakan sakit dan khawatir tatkala terjadi celaka pada ayahnya. Tutor Arifah pilu. Iya bu, mungkin begitu. Tiba-tiba si kecil sudah turun dengan langkah pelan-perlahan. Tante, apa ayahku sudah telepon? Anyelir tersenyum manis, menyambut si kecil yang menghampiri dan langsung menggelendot manja padanya. Ayah masih sibuk. Kita doakan saja semoga ayahmu segera bisa menghubungi kita ya. Jawab Anyelir lembut sambil mengusap kepala si kecil yang rambutnya masih berantakan setelah bangun. Tante, aku rindu ayah. Iya tante tahu sayang, kita semua berdoa untuk ayah. Sekarang makan ya, tante suapin. Gak mau Tan, Zio mau ketemu ayah. Dan anak kecil itu mulai menangis meraung, dan Anyelir hanya bisa memeluknya dengan penuh kasih hingga akhirnya tangis itu sedikit mereda. Aku mau ayah tante, ayahku kenapa? Ya sabar ya sayang, mau keripik kentangnya? Om Antok sudah membelikan lagi keripik kentang, banyak buat Zio. Enggak mau keripik, mau telepon ayah. Anak itu terus merengek. Anyelir hanya bisa diam sembari memeluk si kecil. Mengusap-usap kepala berambut ikal dengan rambut sedikit coklat itu. Nanti kalau sudah sempat, ayah pasti menghubungi kita sayang. Anyelir sekali lagi menghibur. Benar sekali. Nanti kalau ayah sudah nggak sibuk, pasti telepon Zio, nenek yakin. Arifah ikut meyakinkan. Si kecil Zio hanya diam sembari mendongak menatap dua orang yang bukan siapa-siapanya, tapi dia rasakan kasih sayangnya tersebut. Setelah beberapa saat tangisan anak itu pun reda. Anyelir membujuk untuk dia segera makan. Si kecil mengangguk dan akhirnya mau makan sesuap demi sesuap hingga akhirnya makanannya tandas. Jauh di lubuk hatinya yang dalam, Anyelir ingin tetap membersamai anak itu. Jikapun nanti dengan kenyataan tersulit terjadi hal yang sangat ditakutkan atas ayahnya. Orang kecelakaan dan sampai tak sadarkan diri. Entah di mana pula ponselnya sehingga kini tidak aktif lagi. Anyelir hanya bisa berdoa terbaik untuk sang pengacara muda. Hari merangkak siang. Zio sudah terlihat tidak sesedih tadi pagi. Anak itu bahkan sudah kembali bermain kereta apinya di ruang tengah dalam rangkaian rel yang kemarin dipasangkan sang ayah tercinta sebelum berangkat ke Jakarta. Dia ditemani Arifah yang dipanggilnya Nenek Ipah. Hanya, raut muka si bocah terlihat sendu. Tidak nampak keceriaan di sana pun juga kebahagiaan. Tapi, yang terpenting saat ini, dia asik dan bisa tenang, juga tidak tancap lagi. Anyelir berjalan menuruni tangga dengan baju lengkap kerja. Arifah agak sedikit kaget. Dia tahu bahwa anaknya masih dalam toleransi masa cuti. Tapi, Bu, saya ke rumah sakit dulu. Pamitnya. Loh, bukannya kamu masih cuti? Lagi pula Pak Bangun gak ngizinin kamu keluar nak, ibu takut. Arifah menolaknya halus. Anya baru saja ditelepon rumah sakit. Korban penusukan tadi malam terus mengalami hilang kesadaran. Anya harus ikut bertanggung jawab Bu, paling tidak, Anya ingin melihat penyebab ketidakstabilan pasien. Karena dia juga celaka akibat Anya. Elak Anyelir. Tapi, Anya diantar Pak Antok, pakai mobilnya Mama yang kemarin diambil dari rumah Mailin. Ucap Anyelir meyakinkan. Oh, ya sudah, oh ya, kamu gak lihat Pak Hardi? Biasanya suka kesini kok sekarang gak pernah kelihatan ya? Mungkin disuruh sama Bu Risma kemana gitu, kan bosnya lagi kecelakaan. Ucap Anyelir yang kemudian baru disadarinya. Dia menutup mulutnya tatkala mata bening Zio menatap polis ke arahnya. Iya mungkin ya. Jawab Arifah lirih. Siapa yang kecelakaan? Om Hardi kemana? Tanya si kecil polos. Zio, tante ke rumah sakit dulu ya. Mau periksa orang yang tadi malam nolongin kita. Doakan agar Allah menyembuhkannya lewat perantara tangan tante. Wanita itu mengalihkan topik sambil mendekat dan memberikan ciuman. Iya Tan, aku yakin Tante Anya pasti bisa. Zio akan menunggu di rumah dan menunggu telepon dari ayah. Jawab si kecil. Terima kasih Soleh, Tante akan segera pulang jika sudah selesai urusan. Ucap Anyelir sembari mengusap pipi si kecil yang putih tembem memerah. Tiba-tiba dering telepon mengagetkan mereka semua. Anyelir segera mengambil ponselnya dan ternyata sebuah panggilan dari Bu Vera, seorang perawat senior di ruang ICU. Ya Bu, bagaimana? Dok, kondisi pasien makin memburuk.
tekanan darah turun, suhu tubuhnya ngedrop, denyut nadi meningkat, ada sebagian tubuhnya membiru. Suara dari seberang sana terdengar panik. Sudah dilakukan prosedur seperti yang saya katakan? Lakukan transfusi segera, Bu. Jawab Anyelir. Iya, sudah dilakukan sama dokter Setyadi, sedang dilakukan pemeriksaan USG. Preparasi buat operasi bedah toraks. Saya yakin terjadi perdarahan dalam. Ucap Anyelir berusaha tenang. Baik dok, terima kasih. Kleks. Sambungan terputus. Anyelir sedikit gugup. Dia yakin pasti terjadi hemothorax atau abdominal bleed pasca operasi kemarin. Wanita itu segera menyingkir, pamit kepada ibunya sekali lagi dan menyalami si kecil Zhou. Dia berjalan setengah berlari ke arah luar, di mana Antok sudah menunggunya dengan mobil di halaman rumah.